Hi guys, I'm Cheve and welcome to my channel Christian Victorious. Oke teman-teman semua, selamat datang lagi ya. Jadi ini video kedua hari ini dan sebelumnya aku mengucapkan selamat malam minggu dan ini adalah hari terakhir untuk ikutan giveaway. Jadi gimana caranya? Langsung saja teman-teman ya, DM aku di Instagram ya, mau ikut kuis atau mau ikut peer to peer. Kalau peer to peer nanti langsung saja sertakan bukti peer to peer teman-teman dan langsung saja menangkan kaos giveaway-nya, oke? Nah, jadi ini terakhir ya. Ingat, ini tanggal 5 ini terakhir dan besok akan diumumkan pengumuman pemenangnya dan bakal dikirim merch-nya. Oke, gampang banget kan? Nah, jadi di video kali ini ya kita bakal bahas, ada yang request, "Bang, gimana nasib BNB?" gitu kan. Nah, cuman sekalian aku bakal ngebahas ngebahas launchpad-nya ya. Sekalian kita bahas launchpad-nya dan potensi-potensi kedepannya, apakah benar-benar BNB udah nggak layak lagi di hold atau gimana ya. Nanti kita lihat. Oke, jadi di video kali ini ya kita bahas Bitcoin dulu ya. Tadi aku udah scalping ya, scalping di features ya. Aku belum ambil up-nya ya. Tadi aku scalping ya 50% lebih aja ya. Aku bentar doang tadi mainnya dan aku main ngegame gitu kan. Jadi malam minggu harusnya istirahat lah harusnya ya kan. Nah, jadi memang sebenarnya masih ada indikasi mau turun ya, karena yang paling baik itu teman-teman tunggu ketika daily-nya udah aman ya. Kalau daily-nya aman dan daily-nya menunjukkan gejala-gejala naik baru ambil. Karena kalau time frame 4 jam ini jujur masih agak sedikit-sedikit gambling gimana gitu kan, meskipun di sini kita bisa lihat udah oversold kedua belah pihak emangnya mau nikah ya kan. Canda-canda ya, kedua indikator maksudnya. Nah, ini aku pakai trading ya, cuman pakai rumus technical psychology ya. Jadi nggak ada rumus macam-macam, pakai A, pakai B, pakai C, pakai gimana. Makanya teman-teman bingung, kok tradingnya gitu-gitu doang ya. Konsepnya tuh kayak gini, gampang ya. Karena kita membaca psikologis, market itu adalah psikologis ya. Jadi kita tahu apa yang akan selanjutnya dijadikan atau dikeluarkan orang-orang ya. Jadi kita bisa ngebaca psikologis, ini orang cenderung melakukan apa, melakukan membeli kuat atau menjual kuat atau gimana, itu bacanya lewat situ aja ya. Dan indikator ini sebagai acuan bantuan gitu. Jadi yang bilang, "Wah bang, lemah bang, trading lu gitu-gitu doang," ya ini kan setiap orang tuh punya style trade masing-masing ya. Sesuaikan dengan kalian masing-masing. Kalau ini style aku dan ini ya gini aja bisa profit gitu kan. Kalau kalian macam-macam ya nggak masalah, itu terserah kalian gitu kan. Nah, cuman ini adalah analisa yang selalu aku pakai dari dulu dan terbukti kok profit sejauh ini ya kan. Nah, jadi bisa kita lihat juga untuk BNB ya. Per hari ini ya, tadi udah sempat dibahas dikit per tanggal sekarang ya. Per jam sekarang juga kita udah lihat dia di area sekitar 380 sampai 379. Nah, ini adalah area krusial. Kenapa krusial? Karena jujur kalau untuk BNB mungkin dia mantulnya jauh lebih cepat ya. Misalnya di sini tadi kan sampai sini aja udah naik sekitar 3%-an ya. Itu lebih mantap ya, lebih mantap gitu pergerakan si BNB ini, lebih cakep, lebih mantap, lebih enak, lebih gurih, lebih nyoy-nyoy gitu kan. Nah, cuman satu teman-teman ya, ada yang kemarin pengumuman kalau itu udah aku bikin videonya ya, teman-teman bisa cari aja nanti ya, video tentang update Binance itu udah 2 minggu yang lalu kok nggak salah aku bikin. Nah, jadi dia bakal nggak jadi Binance Coin lagi, tapi namanya BNB. Dan jujur ya, ini adalah koin yang bakal jadi DAO juga ya. Nah, selama ini kan BNB kalau kita bilang adalah token yang parah bang, BNB itu token yang benar-benar centralized gitu kan. Kemudian penguasaannya dari market segala macam ya kan. Mungkin itu adalah bantahan ya, karena orang kalau dengar kata si BNB atau Binance itu orang udah mikir, wah
fully centralized. Orang selalu mengatakan Binance itu centralized, ya. Meskipun exchange terbesar, permasalahannya tetap satu, centralized. Cuman kayak gitu doang sebenarnya inti permasalahannya. Nah, BNB-nya juga karena dia punya Binance, dia dijadikan centralized. Dengan BNB ganti nama, ya, dia sebenarnya si CZ ini pintar gitu kan. Dia mau memanfaatkan si BNB ini menjadi token DAO, dia fokus sama si Binance-nya. Sedangkan si DAO, si governance, sama si komunitas itulah yang berhak untuk mengendalikan dan memiliki kuasa penuh terhadap si BNB tersebut. Nah, ini aku belum tahu alasan pasti kenapa, tapi yang jelas satu teman-teman ya. Kalau untuk menjadi token DAO, ya seharusnya udah gampang karena dia fully decentralized, bukan centralized lagi gitu. Nah, jadi apakah BNB masih berpotensi? Ya, kita lihat langsung ke Binance. Oke, sebelum login, sebelum ini apa ya, Binance Desktop a secure and fast-fully trading experience support. Oke, nah jadi bagi teman-teman ya yang belum daftar Binance, langsung saja linknya ada di kolom deskripsi ya. Sekitar sekitaran belakangan ini ya, memang jujur di Binance itu agak sepi yang namanya launch pool. Oke, kita bakal bahas ya kegunaan BNB. Yang pertama adalah masih untuk swap farming. Swap farming ini apa? Ya kita farming tapi pakai swap. Paham nggak? Ya nanti aku buat di video terpisah karena memang harus dijelaskan lebih lanjut. Apakah untung bang? Ya aku udah belum pernah coba sih, tapi ya aku tahu konsepnya gimana dan bertanya kepada orang yang udah pernah ngelakuin katanya kurang menguntungkan gitu. Jadi ya kalau aku dengar-dengar kata yang kurang untung tuh kayaknya enggak gitu kan, kecuali ya lumayan dikit boleh lah, tapi kalau kurang untung enggak. Oke, tapi di sini ya satu hal yang enggak berubah teman-teman ya, utilitas token daripada si BNB ini, si build ini enggak berubah ya, sama-sama ya untuk yang namanya Binance Earn, kemudian ada Launchpad, kemudian ada BNB Vault. BNB Vault ini apa? Ini launch pool ya. Kemudian ada Binance, kalau Binance Pool ini dia mining ya. Nah, BNB Vault-nya ini yang kita bilang sebagai launch pool ya. Jadi sebenarnya fungsinya nggak ada yang berubah sedikit pun ya. Ketika teman-teman punya saldo kecil, teman-teman convert juga jadinya BNB gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang berubah. Benar-benar BNB itu nggak ada yang berubah dari si Binance ini gitu. Mau dia jadi DAO, mau dia build, itu nggak berubah sama sekali. Nah, korelasinya kayak gimana? Korelasinya kayak Bybit dengan BitDAO. Nah, BitDAO itu kan bukan token mereka tuh. Si Bybit itu kan nggak punya token mereka ya. Exchange yang tidak punya token. Tapi mereka berrelasi sama si tokennya itu tersebut. Nah, jadi kita mau launchpad pakai Bybit, launch poolnya juga pakai mau launch poolnya pakai BitDAO, mau launchpadnya pakai BitDAO. Jadi korelasi itu kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ya, bedanya ya cuman platformnya aja. Tapi kalau misalnya secara korelasi dan fungsi itu sama gitu, token utilitas. Oke. Nah, jadi sekali lagi BNB sampai kapanpun ya, biarpun dia keluar dari Binance ya, dia nggak bakal ada yang berubah sama sekali dari fitur apapun, baik launchpad, launch pool ataupun farming, swap dan segala macam itu benar-benar nggak ada berubah. Oke, nah jadi bagi teman-teman yang bilang apakah masih layak investasi? Iya, kenapa tidak gitu kan? Koin nomor 3 geng, ya kan? Nomor 4 di coin market cap karena USDT. USDT kan bukan koin, kita kan nggak hitung gitu kan. Jadi Bitcoin, Ethereum, BNB itu udah koin wajib portofolio seharusnya gitu. Kalau BNB ya aku wajib selalu ambil banyak. Kenapa? Ini tuh dipakai untuk long term dan utilitasnya banyak banget ya. Launch pool kita bisa farming gratisan, launchpad kita bisa dapat koin gratisan. Sebenarnya sama-sama nggak ada yang dirugikan dari launch pool atau launchpad dan membeli BNB tersebut ya. Tapi kenapa harganya makin turun bang semenjak ada berita? Ya sebenarnya nggak dia aja gitu kan, cuman ya semuanya karena pengaruh di market gitu kan. Nah kalau kita lihat ini ada launchpad baru guys ya, kemarin BNB-nya sempat terbang tuh ya, kita lihat dulu nih. Nah itu sempat terbang di sini 324 kalau nggak salah, 424. Oke, di Binance di TradingView 425 ya. Nah kalau aku lihat di pair BUSD itu paling tinggi 424. Oke, di 424 ya, itu waktu ada pengumuman launchpad. Teman-teman bisa lihat nih rally-nya luar biasa ya. Waktu itu nih pengumuman launchpad nih. Ya, teman-teman bisa lihat launchpad. Nah, ini jujur aplikasinya ini keren gitu. Nah, jadi gimana caranya? Kita bisa melakukan yang namanya berlari dan kita mendapatkan reward. Tapi sayang ya, satu yang perlu teman-teman ketahui, ini tuh mahal gitu ya. Kita harus beli 9 Solana ya, membeli sepatu ya. Jadi misalnya kita minimal beli 1 sepatu, kita ajak jogging, kita bisa dapat rewardnya ini. Keren kan? Ya, jadi ini jujur
keren gitu. Fundamentalnya itu mantap. Ini kok nggak dark mode sih? Oke, gini kan cakep. Ya, fundamentalnya itu mantap. Dan di sini ya teman-teman, harganya tuh sangat-sangat murah, $0,001 guys. Ya, kalau dirupiahkan itu sekitar berapa ya? 0,00. Nah, aku di sini nggak banyak-banyak ya, sisa 8,8 BNB aja ya. Nah, jadi sebenarnya ini tuh murah, udah murah. Yang ditawarkan tuh banyak, sekitar 420 juta gitu ya, banyak banget. Sedangkan yang lain ini cuma 4 juta, ini cuma 25 juta, ini cuma 30 juta, ini 4 juta ya. Ini tuh jujur, ini tuh banyak, 420 juta, geng, ya kan? Berapa kali lipatnya tuh? Harganya juga murah. Jadi kesempatan kita untuk dapat ya makin banyak gitu. Nah, jadi ini aku rekomendasikan banget ya. Untuk aplikasinya bakal aku review, dan teman-teman yang mau download di Play Store atau di App Store udah ada. Tapi jangan belanja dulu atau purchase dulu ya, karena tokennya ini bakal menjadi penyeimbang ekosistemnya. Jadi teman-teman kita nanti bisa nyewa aplikasi, bukan nyewa aplikasi, nyewa sepatu ya. Kalau saat ini kan belum ada fitur untuk keren ya, untuk apa sih, untuk sewa tuh belum ada. Jadi kita harus benar-benar disuruh beli sepatu. Satu sepatu paling murah harganya 9 Solana, geng ya. Oh ya, satu lagi, ini koinnya pakai blockchain SPL atau Solana Chain, dan ini nggak pakai BEP20, nggak pakai IRC ya. Ini benar-benar mantap lah pokoknya. Oke, kira-kira gitu aja deh fundamental dan bahas BNB kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe teman-teman, and see you next video.